Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SD Sinar Agung yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Sinar Agung yang saya hormati juga. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita sudah diberikan banyak nikmatan, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Mudah-mudahan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, menjalankan tugas seperti biasa di sekolah SD Sinar Agung, memberikan ilmunya kepada anak-anak kita semua. Semoga anak kita semua menjadi cerdas dan semuanya anak-anak kita menjadi hebat. Salawat beserta salam tidak lupa marilah kita silakan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Tak lupa mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Baik, untuk acara kali ini saya sebagai pemandu acara dan moderator akan membawakan atau membacakan beberapa susunan mata acara, yaitu diantaranya adalah pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah, yang selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Ibu Ustaz. Selanjutnya pemaparan materi dari calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Kuningan, yaitu Ibu Nelly Nurul SPD. Untuk mengefektifkan waktu, barangkali untuk sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bersama berkumpul dalam rangka mengikuti pemaparan dari salah satu rekan kita, Bu Nelly Nurul SPD, dalam pemaparan dalam rangka destinasi. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya dan sahabatnya juga mudah-mudahan kepada kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kami atas nama kepala sekolah merasa bangga karena ada salah satu rekan kita yang akan menempuh sebagai guru penggerak. Untuk itu kepada rekan-rekan semua, ini menjadi motivasi kepada rekan-rekan yang belum menjadi guru penggerak untuk segera mendaftar atau mengikuti jejak kepada Bu Nelly, supaya nanti di sekolah kita ini menjadi lebih maju, menjadi sekolah yang lebih berkualitas dalam bidang pendidikan, baik pendidikan akhlak, baik pendidikan budi, baik pendidikan prestasi dan sebagainya. Selanjutnya mohon bantuan kepada Bapak Ibu semua untuk mengikuti destinasi yang berjudul disiplin positif, ajar akan berbagi praktik baik penerapan disiplin positif, yang akan nanti dipaparkan oleh teman kita Ibu Guru Nelly Nurul
SPD sebagai bahan pengetahuan, sebagai bahan wawasan, tidak hanya untuk penyidik saja, tetapi untuk kita semua, supaya nanti dalam praktik di pembelajaran di sekolah atau di kelas masing-masing menjadi lebih lengkap. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan atau sampaikan sebagai kepala sekolah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan motivasi buat kita semua, terutama buat Ibu Melin sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan kita semua diberikan inspirasi dari apa yang nanti dikatakan oleh Ibu Melin sebagai CGP. Dan untuk selanjutnya, acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Pak Ustadz Ahmad. Untuk mengefektifkan waktu, silakan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk kelancaran agenda kita. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafiina wa habibina wa dhukrina wa maulana Muhammad Anfirika fi manzilah ya Rabbana lakal hamdu ya Rabbul wujudal adil sultan. Allahumma ighfir li wa li walidayya wa rahmah kama rabbani shaghira. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna wa kunna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pastor Muhammad yang telah memimpin doanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, kelancaran dalam melaksanakan agenda pada hari ini. Untuk selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Neni Memela, yaitu tentang destinasi budaya positif. Mudah-mudahan dari apa yang dipaparkan oleh Ibu Neni nanti itu akan menjadi inspirasi dan menjadikan menambah wawasan bagi kita semua. Untuk mengefektifkan waktu, barangkali untuk tempat dan waktunya kami persilakan kepada Bu Neli Nurlen SPD. Persilakan. Terima kasih pada Pak Aris ya, selaku pemandu acara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semua, pada Ibu Bapak yang telah meluangkan waktunya sejenak ya untuk menyimak pemaparan dari saya. Semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat, khusus untuk saya sendiri dan untuk teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ibu Bapak, masih semangat ya walaupun sudah siang. Semangat ya, semangat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif ya. Baik Ibu, mungkin ada di antara kita ya, ada yang sudah tahu tentang budaya positif ya. Budaya positif di sini adalah nilai-nilai keyakinan. Nah, saya mau bertanya kepada teman-teman semua, antara budaya positif dengan disiplin menurut Bapak Ibu sama tidak? Tidak sama ya? Tidak sama. Tidak samanya, ada yang bisa menjelaskan kenapa tidak sama disiplin? Kalau disiplin itu mungkin
yang ada di benak kita. Disiplin itu erat kaitannya dengan aturan, betul Bapak? Dengan aturan. Biasanya kalau aturan itu kalau dilanggar ada apa Bu? Ada sanksinya ya, ada sanksinya. Tetapi aturan hukuman sama tidak menurut Ibu Bapak? Berbeda ya? Kalau aturan dilanggar pasti ada hukumannya sebagai sanksi itu. Nah di sini yang akan kita bahas adalah sama ada kaitannya nanti bisa membedakan mana hukuman, aturan dan budaya positif. Nah budaya positif di sini adalah nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat serta bertanggung jawab. Kemudian di sini agenda kali ini di sini bisa Ibu Bapak lihat. Yang pertama adalah pembukaan, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian pemaparan materi di sini. Kemudian ada tanya jawab, ice breaking. Kemudian materi berikutnya adalah restitusi, segitiga restitusi. Nah sebelumnya di sini mau ice breakingnya mau didahulukan atau nanti? Nanti saja. Boleh kita lanjutkan ya Ibu Bapak materi selanjutnya. Hal yang paling mudah yang dapat kita lakukan untuk menanamkan budaya positif di sini, hal yang paling mudah mungkin Bapak Ibu juga sudah melaksanakannya di kelas, betul? Yaitu adalah membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini dapat membantu membentuk lingkungan kelas yang kondusif dan mendukung tumbuhnya budaya positif. Kesepakatan kelas ini disusun dan dikembangkan. Kesepakatan kelas itu dibuat bukan hanya kita sebagai guru yang membuat, tapi kesepakatan dibuat itu bersama-sama, melakukan kolaborasi dengan cara berdiskusi dengan murid kita, yaitu untuk membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini akan menuntun nilai-nilai positif yang berujung nanti pada keyakinan kelas. Nanti kita akan membahas seperti apa sih membuat keyakinan kelas itu seperti apa. Kemudian keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan bersama antara murid dengan guru. Seperti apa sih Ibu Bapak prosesnya? Misalnya di kelas, kalau misalnya di kelas itu kan biasanya kalau aturan itu kan datang tepat waktu. Kalau misalnya yang melanggar itu ada sanksinya. Tapi di sini bagaimana menempatkan kesepakatan kelas itu menjadikan nilai-nilai yang positif terhadap siswa, supaya tidak berubah menjadi hukuman atau sanksi yang memang bisa membuat jerak terhadap anak tersebut, tetapi membuat jeraknya itu hanya pada saat itu, betul tidak yang kita rasakan? Nah saya mau bertanya kepada teman-teman semua, kepada Ibu Bapak, kalau misalnya hukuman yang kita lakukan, misalnya ketika upacara bendera saja, ada beberapa siswa yang tidak mengenakan atribut. Misalnya kalau yang tidak mengenakan atribut silakan depan. Apakah minggu depannya masih ada kah? Masih ya, masih ada. Nah di sini bagaimana cara kita mengantisipasinya? Memang itu hal yang luar biasa, mungkin ya, butuh proses yang sangat panjang. Berikutnya Ibu Bapak, nah di sini hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak?
Menurut ibu bapak, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Belum tentu. Belum tentu. Ada yang menjawab bisa? Belum tentu ya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman. Misalnya, kalau yang belum selesai tugasnya, coba tolong bersihkan halaman. Itu seperti itu. Apakah bisa meningkatkan disiplin anak? Hal seperti itu? Menurut ibu bapak? Misalnya ada yang tidak menunjukkan tugas karena kamu tidak menunjukkan tugas, nanti kamu membersihkan WC. Apakah bisa atau bisa mendisiplin anak menurut ibu bapak? Bisa. Kemudian memberi penghargaan atau reward. Misalnya nanti yang bisa perkalian ke depan nanti ibu kasih permen. Cuma yang bisa mendisiplinkan anak hal tersebut. Bisa memotivasi anak? Bisa ya. Oke. Selanjutnya, kaitan disiplin positif dan nilai kebajikan yang berpesan. Di sini menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, di sini ada beberapa miskonsepsi bahwa guru itu ilusi bahwa guru mengontrol murid, betul. Kemudian yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini miskonsepsi ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Misalnya besok anak-anak besok membawa kebersihan. Harus ya, awas ya. Kalau tidak membawa kebersihan nanti ada itu. Berarti ilusinya bahwa kita sebagai guru, berarti orang dewasa ya, kita sebagai guru itu mempunyai hak untuk memaksa. Itu menurut Dr. William itu miskonsepsi, salah satu miskonsepsi. Disiplin, apakah sama disiplin dengan kepatuhan? Menurut ibu apa? Disiplin itu sama dengan kepatuhan. Nah di sini filosofi yang menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak sanggup melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka itu syarat utamanya adalah disiplin anak tersebut harus kuat. Ya, dimana disiplin diri itu, disiplinnya itu, disiplin yang ada tertanam dalam diri anak itu harus dari dalam diri kita sendiri, bukan dari luar, bukan dari faktor eksternal, ya, bukan dari luar. Kalau dari luar, misalnya seperti tadi, kalau yang bisa perkalian nanti diberi hadiah, itu dari luar kan? Karena ingin diberi hadiah, saya harus menghafal perkalian, betul tidak? Itu ada dalam diri sendiri tidak? Tidak ya, tetapi itu faktor motivasinya adalah reward dari luar. Kemudian, saya besok harus menyiapkan kopi karena takut nanti dihukum sama bapak, ibu, dihukum, disuruh ke depan. Itu faktornya dari mana? Kesadaran diri atau karena takut? Karena takut berarti itu dari luar.
sebagai bentuk kontrol diri, betul ya Ibu Bapak, sebagai bentuk kontrol diri untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan disiplin positif itu adalah membentuk nilai-nilai yang positif yang akan tertanam pada diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan di sini. Di sini nilai-nilai ini merupakan paling besar dari sikap perilaku yang harus ada atau sebagai fondasi yang harus ada, yang harus tertanam dalam diri setiap murid. Bahwa sifat-sifat positif manusia ini merupakan tujuan yang harus dicapai. Bagaimana cara kita menanamkan nilai-nilai positif itu ada pada murid. Nah, di sini bagaimana mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsik ini akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan, yaitu disiplin. Jadi berarti harus dari mana Ibu Bapak? Dari dalam. Motivasinya yaitu motivasi intrinsik dari dalam diri kita, dari dalam sendiri. Nilai-nilai kebajikan, muara akhir tujuan kita itu adalah profil pelajar Pancasila, yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berikutnya berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kemudian bernalar kritis, kemudian berikutnya reaktif, yaitu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus tertanam pada diri seorang murid. Di sini teori motivasi tadi saya sekilas sudah membahas, yaitu ada motivasi eksternal, yaitu yang pertama tadi mendapatkan imbalan, kemudian mendapatkan hukuman. Kemudian kalau motivasi internal, nah ini tujuan yang akan kita bahas, yang akan kita gali, yaitu tujuan motivasi internal, yaitu tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini terbaca tidak Ibu Bapak? Tidak ya? Tidak. Di sini hukuman, di sini kita bisa melihat dari tadi kita berbicara hukuman, disiplin, aturan. Apa sih yang membedakan? Apa sih, seperti apa contohnya? Di sini hukuman. Menurut Ibu Bapak, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan tidak? Menyakitkan itu bukan secara fisik saja ya Ibu Bapak, betul tidak? Tidak secara fisik saja, tetapi psikis tidak bisa. Kemudian di sini konsekuensi dan restitusi. Nanti kita akan bahas di sini. Hukuman itu akan membuat jerak, betul tidak? Akan membuat jerak memang, tetapi saat itu saja. Dan di sini membuat jerak bisa, tetapi akan menyakitkan. Menyakitkan apa? Dengan memberi rasa takut, itu sesuatu yang sakit tidak? Sakit ya secara psikologi. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman ya dengan hukuman itu. Anak membuat tidak nyaman. Kemudian murid akan tersakiti sudah. Perilaku pasif agresif meningkat. Misalnya di sini maksudnya menurut saya perilaku agresif meningkat itu jadi dari tapi misalnya timbul
terhadap orang dewasa atau terhadap guru, betul tidak? Dengan hukuman tersebut. Kemudian sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Nah, dampaknya apabila misalnya anak disuruh ke depan, disuruh push up atau disuruh berupa hukuman, dampak yang paling kita tidak harap atau yang kita takutkan adalah anak tersebut tidak jerak, betul tidak? Tidak jerak, tetapi malah semakin agresif tersebut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tetapi pada lingkungannya tidak. Misalnya seperti ini, ya anak yang remaja itu tidak Ibu Bapak. Sekarang di sekolah seperti tadi memberikan hukuman tidak mengerjakan PR dihukumnya, misalnya disuruh membersihkan WC. Nah sekarang lingkungannya kembali ke lingkungan di dalamnya, lingkungan keluarga, lingkungan sekitarnya. Di lingkungan sekitarnya anak tersebut boro-boro disuruh membersihkan WC, misalnya ya Ibu, boro-boro disuruh membersihkan apa, mau makan juga masih disuapin, ada seperti itu. Nah seperti itu, jadi tidak balance. Jadi hukuman itu hanya di institusi, hanya di lingkungan sekolah, tetapi di keluarganya tidak berlaku sanksi tersebut. Kemudian peraturan ini adalah kamu harus membawa ini besok, kamu harus memakai topi, kamu tidak boleh memakai sendal jepit seperti itu. Kemudian murid, tidak semua murid, ada sebagian murid memang yang membenci peraturan. Nah negatifnya di sini adalah biasanya awalnya saya juga seperti itu ya Ibu Bapak. Awalnya saya juga, awas ya, besok kalau tidak mengerjakan PR, nanti kamu di depan. Awas ya, besok kalau kamu tidak membawa ini, kamu nanti di lapang berdiri. Seperti itu mungkin ya. Kemudian mode hukuman itu merupakan mode paksaan, itu tidak mau, dan harus mau. Kemudian mendorong menyalahkan diri sendiri, jadi merasa bersalah anak tersebut. Nah berbeda di sini dengan identitas sukses disiplin. Untuk disiplin positif di sini ada konsekuensi dan ada restitusi. Di mana konsekuensinya di sini adalah misalnya gini, anak tidak mengerjakan PR. Konsekuensinya adalah di sini kan telah terjadi. Berarti yang harus kita lakukan adalah apa? Menanyakan kenapa tidak mengerjakan PR. Kemudian restitusi itu nanti diberikan dua pilihan. Jadi seperti ini, misalnya kalau tidak mengerjakan PR. Nah, karena kamu tidak mengerjakan PR, berarti hari ini, nanti setelah pelajaran ini, kamu selesaikan PR-nya karena tidak mengerjakan PR. Berarti konsekuensinya apa Ibu? Pulangnya telat dibandingkan teman-teman yang lain, betul tidak? Nah itu seperti itu adalah restitusi pilihan. Kemudian silakan di sini konsekuensi tidak nyaman, kemudian murid akan dibuat tidak nyaman, betul. Penguasa hanya bertahan dalam jangka pendek. Nah kemudian di sini ada, hukuman di sini negatif, sedangkan identitas, konsekuensi dan restitusi di sini ada netral dan positif. Misalnya begini, netral. Kalau netral misalnya, sok sekarang kamu kerjakan PR, soalnya kamu tadi di rumah tidak mengerjakan PR, sok kerjakan, tidak perlu di sekolah. Kemudian positifnya, kalau restitusi ini apa hal yang sesungguhnya
tahu dulu, mencari identitas diri kenapa tidak mengerjakan PR tersebut. Kemudian di sini sama ya, pada akhirnya adalah memberi penguatan. Guru menyebutkan keyakinan kelas, misalnya begini, memberikan penguatan pada akhirnya. Sudah ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Di keyakinan kelas mengerjakan tugas tepat waktu. Biasanya begitu ya bahasanya gitu. Ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas, nanti kan kita panggil. Nah, misalnya Budi atau siapa, kenapa tidak mengerjakan tugas, ditanya alasannya. Kemudian kita sebutkan sebagai penguatan. Di sana bisa kamu baca di keyakinan kelas poin ketiga, silahkan dibacakan. Mengerjakan tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itu kamu tahu mengerjakan tugas tepat waktu. Nanti orang tersebut mengetahui konsekuensinya seperti apa. Itu kan sudah disepakati. Nah sekarang Ibu Bapak, saya di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan ya di sini. Silakan ada yang bisa menjawab. Boleh acungkan tangan ya, atau nanti saya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan lambat lagi sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Paris? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi menurut Paris. Lari, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensinya diajar lagi. Disuruh mencatat 100 kali. Misalnya ketika pelajaran bahasa Indonesia, ketika pelajaran berlangsung, anak yang ini disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, menulis seperti itu. Kira-kira dampaknya ketika yang lain sedang dampaknya dialah, berarti hukuman atau konsekuensi? Tapi menurut Paris konsekuensi. Laki-laki kasih dulu. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena dapat menyakiti ya. Murid diminta push up. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi kan? Konsekuensinya itu karena mencoret-coret, karena menyobekkan, harus menggantikan. Itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran prayoga. Konsekuensi. Karena ini pada pelajaran olahraga kan. Masa matematika. Iya jawabannya. Mencatat 100 kali. Perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi sudah dicontohkan. Hukuman sesuatu yang menyakitkan, kemudian konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Misalnya ya tadi menumpahkan air ya, konsekuensinya harus
kebersihan kepala itu kan tidak aman, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghayal disiplin, paksaan, stimulus, tanggapan. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman akan membuat anak marah, membuat merasa bersalah, merasa dipermalukan, betul tidak, merasa dipermalukan, kemudian merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak misalnya, yang lain sudah istirahat karena tidak baik ibu-ibu ya, supaya tidak tidak ngantuk ya, kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Baik, saya mohon kerjasamanya pada teman-teman. Silakan ibu dan bapak untuk menyiapkan kertas 1 lembar ya. Sudah ibu bapak, dan alat tulis, mau pensil mau pulpen, silakan. Sudah ibu bapak? Sudah. Boleh diperlihatkan pada saya? Ya, terima kasih Bu Lupi. Terima kasih. Nah, sekarang silahkan ibu bapak menggambar sebuah segitiga, bangun segitiga ya. Silakan ibu bapak untuk membuat bangun segitiga. Kemudian yang kedua adalah lingkaran. Sudah, lingkaran. Yang pertama segitiga, yang kedua lingkaran, yang ketiga persegi panjang. Nah, tugas ibu bapak adalah dari ketiga bangun tersebut, silakan bentuk sebuah benda apapun bebas yang ada di imajinasi ibu bapak. Ya, bentuk apapun bebas. Bu Lupi sudah, Bu Lupi. Silakan Bu Lupi. Rumah juga kan merupakan suatu kebutuhan primer bagi manusia, di mana rumah itu tempat berteduh yang aman, nyaman bagi para penghuninya. Dari gambar rumah inilah terkandung nilai-nilai keluarga di dalamnya, di mana hubungan antar anggota keluarga bisa terjalin di dalam sebuah rumah ini. Mungkin seperti itu. Rumah sosial. Berikutnya ada yang mau menyampaikan imajinasinya? Boleh Bu Zidni, silahkan. Membuat rumah kan itu disampaikan itu sinop kan. Terima kasih kesempatannya Ibu Nyali. Pada kesempatan kali ini saya menggambar sebuah lampu ya, di mana lampu ini menggambarkan tanpa lampu itu tidak ada kehidupan, atau lampu itu menjadi peran penting di kehidupan. Nah, tanpa adanya lampu, malam-malam ini akan terasa tidak hidup atau mati ya. Seperti halnya profesi seorang guru yang memberikan penerangan atau wawasan bagi setiap murid atau peserta didiknya agar bisa melihat dunia lebih luas lagi. Terima kasih. Ada lagi yang mau memaparkan? Sudah? Cukup. Terima kasih ya. Terima kasih pada Ibu Zidni dan Ibu Lupi yang telah memaparkan, yang telah menggambarkan. Jadi kita seorang guru itu mempunyai harapan ya, mempunyai harapan masing-masing, mempunyai tujuan masing-masing. Dan selesai konsekuensi harus dikerjakan. Kehilangan hak dan dihasilkan untuk sementara. Kalian tahu. Dihukum oleh penghargaan. Misalnya tadi, kalau misalnya membuat PR, kalau misalnya bisa mengapa kalian, nanti akan diberikan permen. Nanti pertemuan berikutnya, siapa silakan hafalkan perkalian 10. Bu, saya hafal, tapi kok sekarang tidak diberi permen? Akhirnya nagihnya Bu, harus nagih, karena sudah diawali tadi memberikan pengaruh ya, memberikan pengaruh, betul tidak?
Kemudian penghargaan yang tidak efektif, penghargaan yang tidak efektif. Misalnya gini, permen, memang udah sabaraha nunggu permen. Saya bilang, kalau permen berbiji, saya juga bisa memberi permen satu. Maksudnya itu hanya tidak efektif, betul tidak? Kudu ngapalkan kalian 5 misalnya, cuma dikasih permen 1, udah juga nggak apa-apa, dikasih permen 1 juga kok nggak apa-apa. Seperti itu, tidak efektif. Kemudian penghargaan bisa merusak hubungan. Misalnya gini, pada hari ini hadiahnya, karena misalnya ada hadiahnya cuma misalnya permen 1, kemudian berikutnya hadiahnya permennya 5, tetapi kebetulan yang dapatnya itu anak guru atau misalnya anak siapa, katanya iya iyalah itu kan anaknya ibu Meli, makanya dikasihnya banyak hadiahnya. Itu sampai seperti itu ya ibu bapak. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Tadi mengurangi ketepatan misalnya begini, disuruh menghafal perkalian tetapi yang diberikannya permen, yaitu permen, kemudian tidak yang lain. Penghargaan menurunkan kualitas, yang tadi menurunkan kualitas, jadi tidak termotivasi. Saya harus hafal kalian biar diberikan ini. Jadi ada kata biar, supaya. Saya mau menghafalkan kalian supaya diberi ini, supaya diberi ini sama ibu, supaya diberikan ini. Kemudian jadi tidak seperti ini. Saya harus menghafalkan kalian agar nanti supaya ada soal matematika saya bisa mengerjakan. Tidak seperti itu motivasinya, karena sudah diawali dengan memberikan reward dengan hadiah. Jadi anak sebut saya harus hafal kalian nanti dan beri hadiah sama ibu Nelly. Tapi berbeda dengan saya harus menghafal kalian supaya nanti di UAS nanti saya bisa mengerjakan tugas matematika. Tidak seperti itu motivasinya. Kemudian di sini penghargaan mematikan kreativitas. Jadi gini, dapat juga dikasihnya cuma permen aja, paling juga dikasihnya ini, seperti itu. Jadi mematikan itu, jadi sudah apa juga disuruh menghafalkan perkalian saja gitu. Kemudian penghargaan itu akan menghukum. Jadi begini misalnya, ada anak biasanya diberikan hadiah, tiba-tiba suatu waktu anak itu biasa ke depan terus tidak dikasih apa-apa, dia tuh sekarang aku kok gak dikasih hadiah, kenapa? Nah jadi seperti itu, jadi kebiasaan, jadi merasa mau ngapain aku nanti juga ya, nanti mau ke depan lagi karena gak dikasih hadiah. Nah seperti itu ya ibu bapak. Keyakinan kelas ya, di sini. Kita ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjelaskan? Mengapa istilahnya keyakinan kelas? Yang terpampang itu keyakinan kelas bukan aturan kelas. Jadi menurut saya kalau keyakinan itu timbulnya dari dalam, tapi kalau saya kalau keyakinan itu timbulnya dari dalam diri manusia itu sendiri. Tetapi kalau peraturan itu jadi istilahnya bisa dikatakan tersurat, dalam artian bisa dilihat oleh semuanya. Kalau misalkan menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Aris ya, bagus sekali ya. Tadi keyakinan itu bisa tersirat, betul sekali ya. Jadi dengan keyakinan kelas itu pada tujuannya itu adalah untuk menerapkan nilai kesadarannya. Sedangkan kalau aturan itu memang tertulis ya, aturan itu harus tertulis, betul tidak Ibu Bapak? Aturan itu harus tertulis, dan aturan itu ada sanksinya, yang melanggar ada sanksi
Nah, kemudian mengapa adanya keyakinan kelas sangat penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kenapa? Untuk menanamkan nilai-nilai positif, untuk menanamkan nilai-nilai positif dan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, ya. Kemudian bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ya, tentunya adalah dengan cara kita membuat keyakinan kelas itu tidak oleh guru, tetapi membuat keyakinan kelas itu berkolaborasi dengan siswa, bersama-sama berdiskusi membuat keyakinan kelas. Nah, setelah Bapak Ibu sekalian, sesi berikutnya yaitu tanya jawab, ya. Sesi berikutnya adalah Mbak. Terima kasih waktunya. Begini Bu, di kelas kan ada siswa yang istilahnya tidak bisa belajar maksimal, kaitannya dengan disiplin dan keyakinan kelas, ya. Alhamdulillah sudah kami pahami, tinggal mempraktekannya kok. Jadi begini, ada salah satu siswa yang tidak mau belajar atau disuruh itu kadang-kadang tidak mulai, mungkin tidak bisa dijelaskan atau disebutkan siapa-siapa. Itu salah solusinya bagaimana dengan dikaitkan dengan keyakinan dan disiplin kelasnya, terutama keyakinan siswa untuk belajar bagaimana. Yang kedua, supaya disiplin itu di rumah itu seperti apa pada siswa yang motivasinya kurang atau tidak bisa belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak yang tadi memberikan pertanyaan. Tadi yang saya simak itu bagaimana cara menumbuhkan motivasi, ya. Pada intinya, ya, menumbuhkan motivasi pada anak siswa yang kurang termotivasi belajarnya. Nah, di sini kita lihat, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak, ya, tadi tentang motivasi. Di sini terlebih dahulu adalah bagaimana kita harus memahami kebutuhan dasar siswa anak, ya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan merasa diterima. Ya, tadi kembali ke pertanyaan Pak Toto di sana. Yang kita lakukan adalah tentunya melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan keluarga dan dengan orang tuanya, memahami kebutuhan anak tersebut. Ada kalanya begini, ya Ibu Bapak, kita kan tidak tahu seperti apa keluarga atau anak di rumah. Misalnya ada anak di rumahnya ternyata sering kesiangan Ibu Bapak, atau misalnya kok sering kesiangan karena apa? Ternyata di rumahnya itu disuruh mengasuh atau merawat adiknya. Nah, di sini berarti kebutuhan dasar anak tersebut adalah kebebasan, tidak punya kebebasan waktu di sini. Gitu. Sekarang kalau misalnya kok ada anak ngeselin, suka aneh ya Bu, ya, betul tidak? Kok ini ngeselin, caper, kamu bahasa kita nama caper. Kenapa sih caper?
kita pahami dari kelima dasar ini? Kenapa? Oh, ternyata ibunya sudah tiada, atau ibunya kerja di luar negeri, ibunya kerja di luar kota. Berarti kebutuhan anak itu apa, ibu bapak? Merasa diterima, atau love and loving, ya. Jadi anak itu ingin dicintai, ingin dimengerti, ya, seperti itu. Jadi masing-masing anak tua ternyata mempunyai kebutuhan masing-masing yang berbeda-beda, ya, betul. Kemudian di sini ada anak yang tidak tidak mau mengerjakan tugas. Kenapa? Setelah kita berkomunikasi, setelah kita diselidiki, oh, ternyata anak tersebut di rumahnya itu misalnya disuruh bekerja membantu orang tuanya, atau disuruh apa? Berarti apa anak tersebut? Iya, yang pertama bertahan hidup. Kalau tidak seperti itu, Bu, saya nanti tidak bisa punya uang jajan. Terus apalagi? Membutuhkan kebebasan waktu saya terbatas. Saya tidak punya waktu. Makanya di kelas itu tempatnya saya bersenang-senang, Bu, berleha-leha, bermalas-malasan. Anak kan ya, anak yang bermalas-malasan. Kesel, kenapa sih kamu malas? Tidak mau. Tapi ternyata itu kebiasaan di rumahnya seperti itu. Ada misalnya, oh, anak itu orang tuanya utuh, di rumahnya tidak disuruh bekerja apapun, ideal lah, luar biasa. Tapi kenapa misalnya tapi kenapa misalnya tidak termotivasi belajar? Oh, ternyata ibu bapaknya sibuk bekerja, ya, sibuk bekerja. Jadi setiap malam dia main game karena bebas. Itu kebutuhan bebasnya sudah terpenuhi anak tersebut, betul tidak? Kebutuhan bebasnya sudah terpenuhi, kebutuhan bertahan hidupnya sudah terpenuhi, kebutuhan kesenangannya sudah terpenuhi, betul tidak? Yang tidak terpenuhinya apa? Merasa diterima, tidak punya cinta karena kurang perhatian dari orang tua, gitu ya. Jadi masing-masing kita juga sebagai manusia sama, ibu ya. Kita juga sama sebagai orang dewasa, bukan hanya anak kecil. Kita orang dewasa dipahaminya oleh siapa? Oleh diri kita sendiri, betul tidak? Tetapi kalau murid kita, siapa yang memahaminya? Kita selaku orang dewasa. Seperti itu. Mungkin Pak Toto jawabannya seperti itu, mungkin bisa memberikan sedikit pencerahan, Bapak. Pertanyaan berikutnya ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bunda sudah memaparkan materi dengan jelas. Tapi ada yang mau saya tanyakan terkait tadi kegiatan kelas dan peraturan kelas. Nah, setiap siswa mungkin mempunyai keyakinan yang berbeda-beda dalam belajar. Bagaimana untuk menumbuhkan keyakinan tersebut supaya menempel di hati siswa? Karena berbeda dengan peraturan, kalau peraturan kan tertulis, dia bisa melihat peraturan tersebut ditempel di kelasnya. Berbeda dengan keyakinan, seperti contohnya di topik kepada Pancasila kan itu ada bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita meyakini bahwa Tuhan kita itu satu, hanya satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk siswa itu menumbuhkan keyakinan tersebut supaya tetap semangat mengikuti pembelajaran dari sekolahnya dan bisa menjaga disiplin yang ada di sekolah. Menurutnya seperti apa ya, Bu? Itu yang menjadi pertanyaan di pertemuan kali ini. Itu saja yang saya tanyakan. Saya tutup. Bila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tadi pertanyaan yang luar biasa sekali ya dari Pak Ade. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Ade. Tadi intinya adalah bagaimana cara menumbuhkan
menumbuhkan anak supaya bisa mentaati ya, atau keyakinan kelas itu bisa tertanam di diri murid-murid di kelas kita. Yang pertama mungkin yang sudah saya pelajari ya, yang saya sudah pelajari di modul ini, yaitu tentunya tidak lepas kita berkolaborasi ya, tidak lepas berkolaborasi dengan pimpinan, kemudian dengan rekan sejawat, dan juga berdiskusi dengan murid-murid ya, tentunya ngobrol, diskusi, tapi ngobrolnya yang positif, bermakna dengan murid-murid. Misalnya seperti ini Pak, dicontohkan dari hal yang sederhana. Ketika di kelas ada anak yang terlambat, sudah dijelaskan di keyakinan kelas. Walaupun tadi memang aturan dengan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau aturan itu ada sanksinya apabila ada yang melanggar. Keyakinan kelas itu nilai yang tertanam. Nah, di sini nanti akan ada posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu sebagai pemantau. Kita itu guru sebagai pemantau dan sebagai si pembuat merasa bersalah guru tersebut. Ketika ada anak yang terlambat datang, nah kita tidak langsung menegurnya, kita tidak langsung menegurnya di depan teman-temannya. Karena apa? Kalau misalnya kita langsung menegurnya atau kita langsung mempertanyakannya, itu yang pertama adalah akan mempermalukan siswa tersebut. Nah, bagaimana supaya bisa meyakinkan yang pertama anak tersebut mengetahui bahwa dia salah, kemudian saya salah nih karena terlambat. Nah, yang akan kita tanamkan adalah di sini tentunya kita yang tadi kita harus mengetahui dulu kenapa anak itu terlambat. Tetapi itu adalah dengan cara anak tersebut diajak berbicara oleh kita, tetapi tidak dengan teman-temannya. Nah, dari sana anak tersebut kan merasa dihargai, walaupun misalnya telah melanggar. Berarti kan itu melanggar keyakinan kelas ya, melanggar keyakinan kelas. Itu kan hal yang sangat sederhana sekali. Karena keyakinan kelas itu memang memang keyakinan kelas itu kalau di kelas memang ada tertulis Pak. Di kelas itu ada tertulis, ada tersirat Pak. Ada tersirat. Supaya apa? Karena Karena orang dewasa dengan siswa itu kan selain pemahamannya juga itu kan butuh proses juga Pak. Memang tidak semudah misalnya anak-anak sekarang membela keyakinan, bagaimana caranya supaya keyakinan itu dipatuhi, supaya semua mematuhinya. Wah, tidak mudah Pak. Tadi yang pertama lakukan kolaborasi dengan orang tua. Selain kita tahu kondisi murid, kita juga di rumahnya seperti apa. Pak Ade kan sering melakukan seperti itu ya. Saya lihat Pak Ade sering kolaborasi dengan orang tuanya. Kenapa anak ini terlambat? Kenapa anak ini tidak mengerjakan tugas tadi? Kembali ke kebutuhan dasar anak tersebut. Jadi pada dasarnya harus mengetahui dulu, memahami dulu bagaimana karakter atau kebutuhan dasar anak tersebut. Karena memang sangat sulit sekali Pak, dari misalnya 20 siswa yang cerdas pun, yang termasuk cerdas itu belum tentu tidak melanggar konsekuensi kelas. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Karena Pak punya ego. Kadang-kadang anak yang pintar itu punya ego. Karena merasa bisa, nanti juga dikerjakannya PR, gampang PR, nanti dia gampang. Ternyata lupa, PR-nya tidak dikerjakan. Nah itu seperti itu. Jadi tidak bisa dijudge bahwa anak pintar itu bisa mematuhi keyakinan kelas, kemudian anak yang biasa-biasa saja selalu melanggar keyakinan kelas. Seperti itu Pak Ade. Bagaimana Pak Ade? Selanjutnya nanti kita bisa berdiskusi dan berkolaborasi. Kalau mau dibahas mungkin bisa sampai jam 3 ya Bu.
Bisa sampai besok lagi Pak. Jadi Bisa saya sampai besok instruksikan saja lagi. ya nanti buat PR besoknya lagi aja. Siap. Terima Menunggu kasih. waktu juga ya Bu. Terima kasih Pak Dek. Nah di sini nanti di sini saya akan menjelaskan ya yang terakhir itu tentang kontrol, sisi kontrol ya. Ada yang jembatan kalau udah jelas. Ini langsung baru. Kontrol kita sebagai guru. Nah ini saya akan menjelaskan tadi sudah ya posisi kontrol dulu, kemudian langkah-langkah penerapan segitiga restitusi ya. Ini yang perlu saya jelaskan. Yang pertama adalah memvalidasi tindakan yang salah. Misalnya begini ya Ibu Bapak, ada anak yang terlambat datang ke sekolah. Yang akan kita lakukan adalah yang pertama memvalidasi tindakan yang salah, yaitu dengan cara apa? Dengan cara bertanya, kenapa kamu kesiangan? Kenapa kamu datang terlambat? Nanti kan anak memberikan jawab, iya Bu, saya terlambat karena bangunnya kesiangan. Nanti kan timbul pertanyaan lagi, kenapa bangunnya kesiangan? Itu disebut validasi tindakan yang salah. Kemudian, jadi tidak langsung menghukum ya Ibu Bapak. Jadi kita melakukan langkah-langkah penerapan segitiga restitusi dalam menyikapi kasus-kasus yang dibuat oleh bukan dibuat untuk bukan tidak menghukumkan, melakukan tindakan restitusi kepada anak yang melanggar ya. Kemudian menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas sudah seperti ini. Misalnya ada anak terlambat bilangnya, iya Bu, saya terlambat datang karena saya kesiangan, malamnya nonton YouTube terus, nonton film. Nah, kita menstabilkan itu dengan cara apa? Oh begitu, ya. Sama anak ibu juga pernah seperti itu. Ibu juga pernah kok seperti itu. Ibu lihat film sampai malam. Ini ibu juga kesiangan, pernah ibu juga seperti itu. Nah, jadi stabilkan identitas anak itu supaya merasa dihargai. Oh ternyata aku tidak begitu bersalah. Ternyata orang lain juga pernah melakukan seperti ini. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah misalnya sekarang kan sudah terlambat. Nah bagaimana caranya supaya kami besok tidak terlambat? Kita meyakinkan anak tersebut supaya besok dan besoknya lagi tidak melakukan kesalahan lagi, yaitu dengan menanyakan. Nah, itu yang kan sudah ada. Nah, kamu akan melakukan apa? Jadi bukan kita yang kamu nanti harusnya bangunnya pagi-pagi, kamu tidurnya jangan malam terus. Tapi biarlah anak tersebut berbicara dengan sendiri, yang meyakinkan diri sendiri, meyakinkan diri terhadap kita. Iya Bu, baik Bu, nanti besok-besok supaya tidak lambat saya tidak akan nonton film lagi sampai anak itu berbicara, meyakinkan diri sendiri, meyakinkan diri dia sendiri. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, demikian ya yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Amin. Dan bisa keyakinan kelas, kesempatan kelas bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing dan dapat mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Rismai, SPD. Saya adalah rekan sejawat rekan kerja Ibu Nelly CGP Angkatan ke-11 dari Kabupaten Kuningan. Setelah saya mengikuti pemaparan diseminasi kebudayaan positif yang dipaparkan oleh Bu Nelly, saya jadi memahami akan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Saya akan mengikuti apa yang telah diterapkan oleh apa yang dipaparkan oleh Bu Nelly, yaitu membuat kesepakatan kelas, yaitu kesepakatan kelas siswa dan pemaparan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sekolah.
Terima kasih Bu Nelly, semangat terus, semoga menjadi inspirasi buat kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Lupitasari. Saya rekan dari Ibu Nelly Nurlela SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Kuningan dari SDN Sina Agung. Saya sudah mengikuti diseminasi materi budaya positif dari CGP Ibu Nelly Nurlela SPD. Saya sangat senang sekali mendapatkan materi budaya positif ini, terutama mengenai 5 posisi kontrol. Insya Allah, saya akan menerapkan materi ini. Mudah-mudahan ke depannya saya dapat menjadi guru sebagai manajer bagi peserta didik di kelas saya, yaitu di kelas 1. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu Nelly, semoga menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Semangat Ibu, terima kasih.